Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan menjelaskan terkait penggunaan aplikasi SISB bagi para wali murid SDIT Bunian Indonesia. Sebelum kita masuk ke akun SISB, maka silakan Bapak Ibu download terlebih dahulu akun SISB di Play Store, ya, dengan mengklik di search tulisannya dengan tulisan SISB, ya, SISB, maka akan muncul aplikasi SISB. Nah, jika sudah mendownload, maka Bapak Ibu bisa membuka akun SISB. Apabila Bapak Ibu bukan pengguna HP Android, maka Bapak Ibu bisa membukanya menggunakan Google Chrome, ya, menggunakan Google Chrome, ya, dengan menulis, ya, mengetik sisb.bunyan.co.id. Nah, setelah Bapak menulis www.sisb.bunyan.co.id, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu silakan memasukkan username dan password yang Bapak Ibu minta kepada guru Quran. Ketika Bapak Ibu minta kepada guru Quran, maka nanti Bapak dan Ibu guru akan memberikan akun SISB-nya. Akun SISB Ananda, ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masukkan, maka nanti, ya, tampilannya akan seperti ini, ya. Kalau ini lewat aplikasi SISB, kalau tadi lewat aplikasi kalau tadi lewat website, ya, lewat Google. Ini tampilan SISB, ya. Nah, untuk mengecek laporan tahfiz Ananda Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa mengeceknya di evaluasi ziyadah, yang di sini, ya, yang berwarna ungu. Bapak pencet, Bapak tunggu, nanti akan muncul seperti ini nama anaknya, ya. Kemudian Bapak Ibu pencet tanda panah ke bawah ini, nanti akan muncul lagi, dan action yang berwarna biru, ya, action berwarna biru, Bapak Ibu pencet, nanti akan muncul seperti ini. Sini periode akademik semester genap tahun ajaran 2024-2025. Kemudian ada nama santrinya, kemudian jumlah TM aktif, jumlah tatap muka aktif, itu ada 107 pertemuan dalam satu semester ini. Kemudian target pertemuan TM-nya itu 1 baris. Jadi total target setiap pertemuannya itu ada 107 baris. Nah, di target pertemuan ini standarnya anak-anak adalah 3 baris, ya, standarnya adalah 3 baris, ya. Targetan ini itu diatur oleh guru Qurannya sendiri, ya. Nanti guru Al-Quran yang menentukan targetannya, namun standarnya adalah 3 baris. Jika misalkan targetannya 2 baris, maka di sini nanti totalnya, kalau pertemuannya 107 pertemuan, totalnya 214 baris, ya. Ya, bisa dipahami, ya. Kemudian mulai target di sini di awal semester, Ananda memulai targetnya di juz 30 halaman 2 baris ke-10, ya. Jadi garis miring 2 ini itu menandakan halamannya, ya. Dan Quran yang kita pakai yaitu Al-Quran yang terdiri dari 15 baris. Apabila Al-Qurannya lebih atau kurang dari 15 baris, maka nanti capaian hafalan surat yang dihafal anaknya tidak akan sesuai dengan
yang ada di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Maka bisa dicek nanti ya, apakah Al-Quran Bapak Ibu itu terdiri 15 baris atau tidak. Ya. Di sini juz 30 halaman kedua baris ke-10. Dan akhir targetnya itu tandanya di akhir pertemuan ya, akhir pertemuan ini itu capaiannya harus sudah juz 30 halaman 9 baris ke-11. Ya. Nah, kita lanjut ke tabel. Di sini ada tabel, sini nomor, kemudian tanggal, ya, kemudian target ziyadah, perolehan ziyadah, target, dan keterangan nilai. Kita mulai dari awal, tanggal. Jadi di semester ini dimulai pada tanggal sekian, ya, tanggal sekian, dan dimulai di juz 30 halaman 2 baris ke-10 sampai dengan juz 30 halaman 2 baris ke-10. Jadi yang disetorkan adalah halaman 10 baris ke-10, maaf. Baris ke-10. Itu satu baris. Ya. Di targetnya ya. Jadi ini targetan yang sudah tersistem ya. Tersistem. Jadi targetannya ini sekian yang sudah dibuat oleh sistem. Nah, kemudian kita lanjut ke perolehan ziyadah. Nah, perolehan ziyadah ini adalah didapat dari laporan yang diisi oleh guru Al-Qur'annya. Nah, ternyata hari pertama ini Ananda setoran dari baris ke-10, ya sini baris ke-10 sampai baris kedua, yaitu 8 baris. Maka di targetannya ternyata Ananda itu melebihi target, lebih dari target, karena yang harusnya satu baris dia setoran 8 baris, maka di on target lebih target. Nah, on target ini bisa berubah apabila targetan ziyadah dan perolehan ziyadah itu berbeda ya. Jika misalkan perolehan ziyadahnya sama dengan targetannya, maka nanti di on target itu akan tertulis sesuai target. Namun apabila targetannya atau perolehan ziyadahnya kurang dari target, maka nanti di on targetnya ini tertulis kalau nggak salah kurang dari target ya, kurang dari target. Nah, ini keterangan nilai itu nilai dari setorannya ya. Setorannya itu jayid, ada mumtaz, bagus ya, ada makbul. Ternyata makbul ini harus mengulang ya. Yang gitu. Nah, kita lihat di sini nilai Ananda 0 tidak valid. Itu tandanya Ananda itu mengulang ya. Jadi kalau Ananda mengulang, maka perolehan ziyadahnya yang di tabel perolehan ziyadah di setorannya itu tertulis 0. Itu tandanya Ananda mengulang ya. Ananda mengulang. Karena kalau misalkan tertulis 1 walaupun nilai makbul, maka di targetannya ini akan tetap lanjut Bapak Ibu ya, akan tetap lanjut barisannya. Yang nanti dikira Ananda tersebut capaiannya sudah lanjut, tapi sebenarnya tidak. Maka di sini tertulis 0, tandanya anak tersebut mengulang. Bukan berarti anak tersebut tidak setoran atau ya tidak setoran ya. Nah, dilanjut ya, kita turun ke bawah. Contoh lainnya adalah seperti ini ya. Di perolehan di hari terakhirnya ya, hari terakhir pertemuannya misalkan ya, saat bukan hari terakhir, laporan hari ini gitu ya, laporan hari ini. Nah, tersebut tidak setor ya, tidak setor, nanti bisa dikasih keterangan oleh guru Quran. Di sini Ananda tidak setor karena bercanda dan tidak mau maju ya, tidak mau maju. Jadi orang tuh bisa mengetahui anak tersebut ternyata hari ini nggak setoran
Nah, guru bisa menulis di catatan alasan anak tersebut tidak setoran karena tidak mau maju. Misalkan seperti itu. Dan nanti di sini juga bisa tertulis sakit atau alfa atau izin ya. Kalau alfa berarti tandanya anaknya tersebut masuk tapi tidak diketahui keberadaannya kemana. Ya, ini diketahui. Jadi orang tua bisa mengetahui dan bisa menanyakan kepada gurunya dan kepada anaknya gitu. Jadi orang tua tahu gitu terkait kondisi pembelajaran anaknya di sekolah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengecek laporan tahfiz melalui SSB ini ya. Nah, selain ini Bapak Ibu juga bisa mengecek yang lainnya. Ya, kita kembali lagi. Kita kembali ya. Nah, kita kembalinya ke kotak keempat ini ya. Kotak keempat ke home. Kita kembali lagi. Ya. Tadi kita sudah membahas terkait evaluasi ziyadah. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengeceknya ke hafalan hari ini. Ya. Nah, sini Bapak Ibu bisa mengecek untuk target selanjutnya yang harus disetorkan oleh Ananda adalah juz 30 halaman 3 baris kedua. Ya, karena satu baris jadi sampai dengan baris kedua juga tetap. Bisa mengeceknya di sini ya. Namun saran saya untuk mengecek laporan yang dibuka adalah yang tadi evaluasi ziyadah. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengetahui grafik perkembangan dan penurunan anak-anak Bapak Ibu. Ya. Kita pencet lagi kotak 4 ini. Kemudian ke laporan tahfiz. Nah, di laporan tahfiz ini ada evaluasi rekap pencapaian target, absensi santri, grafik hafalan. Kalau ingin mengetahui grafiknya, maka Bapak Ibu pencet grafik hafalan. Nah, di grafik hafalan ini ada dua ya, grafik bulanan dan grafik pekanan. Ya, jadi dalam setiap bulan Bapak Ibu bisa mengetahui berapa baris yang sudah disetorkan oleh Ananda gitu ya. Nah, di sini di bulan Januari ternyata Ananda setorannya 19 baris gitu ya. Kemudian di bulan Februari ini ternyata Ananda baru setoran 3 baris karena memang hari ini kita baru pertengahan Februari ya, jadi baru 3 baris. Nah, pekanan pun juga bisa Bapak cek gitu ya. Di sini pekan pertama ya, Januari pekan kedua ya, jadi pekan pertama libur ya, di sini pekan kedua itu 12 baris, kemudian pekan ketiga 4 baris, pekan ketiga 4 ya 3 baris, dan seterusnya ke Februari pekan berikutnya, dan terus nanti sampai pekan ke-24 ya. Jadi dalam satu semester ini ada 24 pekan, dan Bapak Ibu nanti bisa ngecek tuh setiap pekannya peningkatan Ananda itu berapa baris. Dan Bapak Ibu bisa mengetahui apakah anak Bapak Ibu itu berkembang atau mengalami penurunan ya. Tuh. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengevaluasi juga gitu ya terkait perkembangan Anandanya. Nah, selain ini ya kita klik lagi yang kotak keempat ini ke laporan tahfiz dan rekap pencapaian target. Ya. Nah, di sini sama ya. Bentuknya tabel. Ya. Bentuknya tabel. Namun hanya satu tabel ya di sini. Tabelnya nomor, nama santri, ya target, makro jumlah. Nah, ini targetannya untuk targetan hari ini gitu ya. Jadi targetan hari ini Ananda harusnya
sudah juz 30 halaman 3 baris ke-12, 18 baris, karena baru 18 pertemuan. Namun perolehan yang dicapai ternyata Anda melebihi target ya. Yang disetorkan dari awal masuk sampai hari ini adalah 22 baris. Dan targetannya itu melebihi 122% ya, yang seharusnya menjadi targetannya. Maka di sini keterangannya adalah melebihi target. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengetahui ternyata anaknya itu perkembangannya lumayan bagus karena sudah melebihi target. Mengalami penurunan nanti ketahuan di sini. Ternyata anak tersebut di bawah target. Nah, seperti itu ya. Terus ada sesuai target. Oke. Nah, ini terkait tahfiz ya. Kita kembali ke menu home ya. Kita ke home. Nah, jadi untuk tahfiz ada 4 ya yang bisa Bapak Ibu cek. Ya, yang pertama adalah evaluasi ziyadah. Evaluasi ziyadah. Kemudian hafalan harian. Nah, hafalan harian ini sih sebenarnya menurut saya kurang mendetail, jadi yang bisa Bapak Ibu cek adalah evaluasi ziyadah. Kemudian juga ke laporan tahfiz ya, laporan tahfiz di rekap pencapaian target maupun grafik hafalan ya, grafik hafalan. Nah, ini terkait tahfiz. Nah, kita lanjut ke laporan tahsin atau tilawati. Jadi untuk tilawati ya Bapak Ibu buka di laporan tahsin, kemudian buka evaluasi tahsin ya, nanti muncul nama anaknya. Kemudian kita klik lagi nih yang tanda panah ke bawah, kemudian action yang pilih yang biru ya. Di sini Bapak Ibu bisa mengecek hariannya gitu ya, harian Ananda tersebut. Ternyata di sini juga ada target ya. Di sini ada ada total target 115 halaman dengan target pertemuan 1 halaman dan jumlah tatap muka aktifnya itu ada 115 pertemuan. Ya, 115 pertemuan. Namun ini belum dikurangi oleh libur. Ya. Libur tanggal merah atau misalkan ada kegiatan belum terkurangi ya. Di sini bulan atau tanggal ya, tanggal, kemudian targetannya, terus perolehan tahsinnya itu, ini berarti apa yang diisi oleh guru Al-Qur'annya gitu ya. Ini apa yang diisi oleh guru Al-Qur'annya. Di sini hari pertama Ananda ternyata setornya bacanya 2 halaman. Ya, bacanya 2 halaman. Maka di sini makronya jilid 1 halaman 1 sampai halaman 2. Jadi halaman 1 dan halaman 2 berarti 2 halaman dengan nilai 80 ya. Dan targetannya tercapai gitu ya. Dan terus gitu ya. Sampai pertemuan hari ini gitu ya. Pertemuan hari ini ya. Di sini ya. Dan Anda di sini terakhir jilid 1 halaman 24 ya, sampai jilid 1 halaman 24 karena dia 1 halaman jadi halaman 24 ya. Di sini kosong nih, sini kosong, tandanya berarti belum diisi lah laporannya gitu ya. Ya gitu. Oke, mungkin itu saja ya Bapak Ibu terkait cara mengetahui laporan tahfiz dan tahsin melalui aplikasi SISB. Kita balik lagi ke evaluasi ziyadah ya. Jadi untuk memahami terkait penyesuaian juz 30 dan halamannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui juz 30 halaman 2. Misalkan di sini kan halaman 2 ya.
halaman 2 baris ke-10, maka Bapak Ibu bisa membuka mushaf juz 30 halaman yang kedua. Jadi halaman pertamanya itu adalah surat An-Naba, kemudian dilanjut lagi halaman keduanya ada surat An-Naba dan surat An-Nazi'at, kemudian halaman 3-nya surat An-Nazi'at, dan seterusnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengecek di mushaf dan mengeceknya, lihat di juznya halaman pertamanya itu di halaman berapa gitu ya. Kalau misalkan juz 30 di Al-Quran, halamannya itu halaman pertamanya adalah halaman 582, yaitu surat An-Naba. Nah, jadi memang harus sering-sering cek mushaf ya Bapak Ibu, ya terkait halamannya. Kalau kita nggak mau ngelihat mushaf, ya rugi ya. Dan juga ya ini sebagai bentuk kita apa ya, supaya kita sering-sering buka Al-Quran gitu ya. Gitu. Ya, jadi Ibu bisa sambil baca Al-Quran juga, terus sambil melihat capaian anaknya gitu. Ya. Nah, jadi terkait halaman, baris, ya harus dibuka Al-Qurannya. Jangan males lah gitu ya. Karena kan anak-anak kita juga Masya Allah ya setiap hari membaca Al-Quran. Masa ya ibunya jarang gitu ya. Insya Allah kalau misalkan sering, Ibu akan mudah memahami terkait maksud di sini halamannya, barisnya, ya seperti itu. Ya, dan Bapak Ibu juga bisa menanyakan kepada guru Al-Qurannya. Misalkan itu berarti ayat berapa Bu? Ya, Pak. Nanti kita bisa dikasih tahu sama guru Al-Qurannya, halamannya, apa ayatnya gitu ya. Ya, jadi begitu. Jadi kalau misalkan juz 29, maka ya Bapak Ibu buka mushafnya juz 29. Ya, juz 29 berarti halaman di Al-Quran 562. Ya, 562. Di Al-Quran itu jadi terdiri satu juz itu 20 halaman. Ya, satu juz 20 halaman. Dan satu halaman terdiri 15 baris. Jadi memang harus suka dibuka mushafnya, dilihat gitu ya. Dan insya Allah hal ini malah membantu kita gitu ya, supaya sering-sering buka Al-Quran gitu ya Bapak Ibu ya. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar ataupun bisa hubungi ke Wakasek Kurikulum ya, kurikulum. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.